ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ya, Ibu. selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak sehat? Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak maaf mengganggu waktu Bapak. Saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas. Tentunya itu kan sering mengambil keputusan ya Bapak. Oh siap ya. Iya, banyak sekali keputusan Ya. yang harus diambil saat itu atau Betul. gitu ya Pak. Gini Pak, dalam pengambilan keputusan, apakah ada kasus-kasus tertentu di sekolah yang Bapak jumpai Pak? Oh di sekolah tentunya setiap hari itu kasus pasti bermunculan, apalagi kita kan mempunyai sumber siswa dari berbagai kalangan ya. Sehingga tentunya banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan dan banyak juga yang tidak sesuai dengan harapan sekolah. Oh baik Pak, berarti karena SMP 8 itu mempunyai siswa yang luar biasa beraneka ragam gitu ya Pak, dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, inputnya anak itu macam-macam, jadi banyak juga kasus yang ditemui di sekolah. Oh iya, gitu ya. ini sesuai dengan karakteristik kita di Kota Cilacap yang daerah pesisir, dan kebetulan SMP 8 sumber siswa itu banyak yang dari anak-anak nelayan pesisir. Iya. Sehingga tentunya kasus-kasus yang terjadi itu banyak juga yang menjadi dilematik antara kepentingan sekolah juga dan juga memperhitungkan kepentingan anak itu sendiri. Oh iya Pak, berarti sebagai kepala sekolah itu memang penuh dilema ya Pak dalam menentukan sangat rumit keputusan. sekali ya, kadang-kadang seperti itu. Nanti Walaupun banyak senangnya juga. Oh iya, berarti alhamdulillah ya Pak banyak senangnya. Harus mencari solusi yang sesuai dengan saat itu juga ya Pak ya. Sesuai dengan, karena sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka yang tentunya berpihak kepada siswa peserta didik ya. Oleh karena itu kita harus ya selalu berpihak kepada murid atau peserta didik. Oke Pak, ya berarti itu yang saya pelajari selama ini juga sama, harus berpihak pada siswa, benar-benar tujuannya untuk siswa ke depannya begitu. Betul. Ya Pak. Nah selama ini Pak kan ada kasus, terus bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Itu sering terjadi di sekolah kita, ya, dari laporan wali kelas, laporan guru BK, laporan guru mata pelajaran juga, ya. Nah, sehingga kasus-kasus itu sering bermunculan di sekolah kita. Nah, tapi untuk mengatasi kasus tersebut tentunya kita harus memandang jauh ke depan. Ya bagaimana, tentunya seperti yang sudah tadi katakan itu, karena kita berpihak kepada anak, bagaimana anak itu menjadi layanan yang terbaik. Nah, sehingga pada mengambil keputusannya dengan berbagai pertimbangan, tentunya harus sekali lagi berpihak kepada anak, sehingga masa depan anak itu harus tetap diselamatkan dengan pendekatan khusus dan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Oh iya, baik Bapak. Tadi berarti butuh kolaborasi guru-guru ya Pak ya. Butuh komunikasi, kolaborasi, koordinasi, ya, mediasi, sehingga nanti bisa memutuskan yang terbaik. Oke, semuanya untuk kepentingan anak. Iya, betul ya Pak gitu ya. Terus gini Pak. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana ya Pak ketika Bapak terus yang ini benar nih sebenarnya benar-benar, ini juga benar. Nanti bagaimana ya Pak ketika mengambil keputusan?
hal-hal seperti itu kadang-kadang dilematis untuk kita. Iya. Tapi kita terus menggali informasi yang lebih banyak. Permasalahannya diidentifikasi, ya, dikoordinasikan, nah, sehingga dengan pihak terkait di sekolah, terutama dengan guru pembimbingnya, misalnya dari guru BK, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pengajar. Nah, kita setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya insya Allah kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Oh iya, berarti ada semacam pertemuan dulu ya Pak sebelum mengambil keputusan. Semua komponen di dalam sekolah itu harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Bapak. Jadi Bapak membutuhkan support juga dari teman-teman ya, di otomatis sekolah. itu ya, karena kita kan kerjanya secara tim ya. Iya, kalau betul. nanti kita hanya memutuskan sendiri, langsung kita putuskan, dan nanti ada pihak-pihak yang dirugikan. Oh iya, berarti kan harus berimbang gitu ya Pak. Harus berimbang, betul. Ya, terus selanjutnya ya Bapak, kan ada langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti. Nah, prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Biasanya yang pertama ada laporan. Kita menerima laporan. Laporan itu kita tindak lanjuti dengan mencari berbagai informasi yang valid tentunya. Setelah itu nanti ada informasi, kita identifikasi informasi masalahnya itu. Ya. Nah, setelah itu kita koordinasikan, ya. Kita mediasi, berembuk semuanya, musyawarah. Nah, itu baru kita putuskan. Nah, sehingga nanti semua pihak yang terlibat itu lega rasanya. Berarti ada titik di mana sebagai kepala sekolah itu mendengarkan dulu ya Pak? Ya betul, terus mendengarkan dari berbagai pihak dulu. Ya. Nah, diidentifikasi masalahnya biar nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Sekolah juga untung, siswa juga untung lah, sehingga nama baik kita selalu beruntung. Gitu. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan tidak merugikan siapapun. Betul. Gitu ya Pak. Oke, nah selama ini nih Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif ya komunikasi. Komunikasi yang paling itu permasalahan itu paling baik adalah komunikasi. Setelah komunikasi, koordinasi. Nah, koordinasi itu nanti setelah teridentifikasi masalahnya kan memutuskannya lebih mudah, lebih gampang. Ya. Gitu. Dan biasanya itu beruntung untuk semua pihak. Nah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, dan juga bisa memberikan motivasi terbaik untuk lebih baik di masa yang akan datang. Tetap satu kata ya Pak, berarti harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi dengan semuanya, karena kita kerjanya tadi secara tim. Iya, secara tim ya Pak, nggak boleh sendiri-sendiri. Oh, gitu. Yang berotoriter ya. Oh iya, nggak boleh. Yang saya ambil keputusan ini harus seperti ini, tidak. Misalnya yang tua ya harus benar gitu, nggak seperti itu ya Pak. Nggak seperti itu, karena sekarang zamannya kan sudah berubah. Oke, yang senior harus yang paling benar itu nggak ada ya Pak? Nggak ada, semuanya harus bisa berkomunikasi, berkoordinasi ya. Dan itulah jalan yang terbaik menurut saya ya. Iya Pak. Terus kemudian ya Pak, itu kan dalam pengambilan keputusan ada tantangannya. Nah, menurut Bapak, tantangan yang sudah pernah Bapak alami apa saja ya Pak? Banyak sekali tantangan tentunya, karena memang itu kan kadang-kadang banyak yang mempengaruhi dari eksternal ya. Ketika anaknya itu merasa menurut pandangannya dirugikan, biasanya itu ada hal-hal yang mempengaruhi ya, bahkan mengintimidasi ya. Nah, sehingga untuk hal yang seperti itu ya kita ya harus lebih sabar dalam melaksanakannya, harus lebih slow tapi tetap responsif seperti itu. Iya Pak, berarti dipikir matang dulu, terus respon, tapi responnya yang cepat, reaktif gitu ya Pak. Tapi tentunya dengan dipertimbangkan segala macamnya, nanti imbasnya apa. Karena memang di sana juga kan
orang tua itu pasti ada RT-nya, ada juga mungkin pamannya, ada juga mungkin dibawa oleh sesuatu, ya tentunya banyak yang mempengaruhi. Sehingga dengan kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman guru yang juga mungkin lebih berpengalaman, nah, sehingga kita bisa memutuskan yang terbaik. Oh iya Bapak. Terus gini ya Pak, selanjutnya apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika ada jadwal tertentu Pak, atau menyelesaikan di tempat, atau memiliki bentuk prosedur yang harus sekarang nih selesai, atau ada jadwal-jadwal tertentu di setiap minggunya begitu Bapak? Kasus itu kan muncul kadang-kadang secara tiba-tiba. Iya ya, betul ya. Jadi itu sebetulnya tidak ada jadwal khusus ya. Walaupun bimbingan dari guru BK itu tentunya ada jadwal khusus untuk bimbingan mereka. Tapi untuk menyelesaikan masalah itu biasanya tidak terjadwalkan karena memang muncul secara tiba-tiba. Namun setelah ada permasalahan, kita harus responsif, harus segera menyelesaikannya agar kegiatan di sekolah itu, baik itu pembelajaran mengajar ataupun juga yang lainnya, itu bisa segera berjalan dengan baik. Dan anak-anak harus kembali bisa belajar dengan baik. Berarti harus segera ya Pak, nggak boleh ditunda lah besok itu, nggak boleh. Nggak boleh ditunda, ya, karena nanti kalau ditunda permasalahan menjadi lebih banyak. Iya, tambah kompleks lagi ya Pak. Kompleks lagi. Iya. Terus gini Pak, faktor-faktor apa yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, seperti yang saya tidak dikatakan, itu kan kita bekerja secara tim. Iya. Nah, yang memudahkan itu tim kita ya alhamdulillah selalu solid ya. Dari wakil kepala sekolah, dari guru BK, semua guru-guru kita ya, semuanya sudah solid ya. Alhamdulillah, kita kalau ada permasalahan, tim itu selalu segera untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga kendala-kendala penyelesaian masalah itu jarang terjadi dan segera cepat untuk dilaksanakan. Berarti sudah tahu bagian-bagian sendiri ya Pak? Ya, kesiswaan langsung ya? Betul. Ini kalau masalah kesiswaan, masalah akademis, masalah sarwas, kehumasan, semuanya itu sudah kalau sudah kita ada permasalahan yang sesuai atau relevan dengan tugasnya, selalu segera diselesaikan. Berarti luar biasa ya Pak kerjasama guru-gurunya untuk bersama-sama. Terima kasih kepada semuanya Mas. Iya, Pak. Terus yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, ada pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Setiap peristiwa, setiap permasalahan itu akan menjadi pengalaman. Iya. Pengalaman yang sangat berharga ya. Mungkin pertama jadi kepala sekolah itu kalau ada permasalahan itu sangat rumit dan kita masih meraba-raba bagaimana cara menyelesaikan. Pusing gitu ya Pak? Pusing itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berbagai masalah yang muncul dan kita bisa menyelesaikannya, itu menjadi referensi yang paling unggul. Sehingga dalam permasalahan berikutnya kita lebih cepat, lebih reaktif, dan tentunya lebih bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Berarti kayak orang mengemudi ya Pak. Nah, jadi betul. Semakin tinggi levelnya, semakin mudah gitu ya. Karena mungkin dulu-dulunya udah pernah, jadi wah agak mirip nih masalahnya. Jadi sudah tahu cara pegangnya. Ya biasanya kan permasalahannya orang tuanya tidak di rumahnya broken mungkin anaknya Iya Pak, betul. Sehingga mungkin orang tuanya cerai, orang tuanya kerja di luar negeri, ikut dengan neneknya, yaitu permasalahan kita yang selalu muncul di situ, ya, sehingga anaknya kesiangan, anaknya bolos, anaknya merokok dan sebagainya. Dan itu dari pengalaman itulah ya kita sekarang sudah lebih mudah untuk mengidentifikasi permasalahannya, menyelesaikannya, dan ya alhamdulillah anak-anak kembali bisa belajar dengan baik. Belajar dari pengalaman ya Pak berarti ya. Iya. Untuk mengambil setiap keputusan yang seperti ini gitu ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Saya sudah belajar banyak
pengalaman Bapak yang luar biasa. Semoga kedepannya saya dapat sama dengan Bapak dalam menyikapi setiap permasalahan dilema etika yang memang membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman. Begitu ya Bapak. Ya. Sehat selalu Bapak. Selalu semangat, ya, Pak. Sukses selalu ya. Dan mudah-mudahan nanti menjadi generasi penerus. Amin. Karena saya sudah umurnya ya, jadi sebentar lagi pensiun. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sore Bu Heni. Selamat sore Mbak Adi. Gimana Bu Heni, sehat? Puji Tuhan sehat. Iya, puji Tuhan semuanya sehat ya Bu Heni. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Heni, istirahatnya ini saya ganggu. Enggak apa-apa. Ini kebetulan sudah agak ya istirahat lagi sudah kayak gitu. Iya. Ini Bu Heni kan, Bu Heni menjadi kepala sekolah ya Bu, sudah lama. Pengalamannya pasti luar biasa. Ya begitulah ya, pengalaman suka juga. Saya ingin sharing dengan Bu Heni. Gini ya Bu, di dalam program Guru Penggerak Angkatan 10, saya ditugasi untuk mewawancarai kepala sekolah. Selama ini, bagaimana Bu Heni selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Heni? Ya, selama ini kalau misalnya ada dilema itu ya kadang-kadang yang benar belum tentu benar, yang salah juga belum tentu salah. Melihat kontennya juga dan untuk kita cari solusi yang terbaik kayak gitu Mbak. Untuk identifikasi kan mungkin bagi orang itu atau sekarang pun mungkin itu benar, tapi kita selaku sewu orang tua atau yang harus terlibat langsung dengan anak, dengan pamor, kadang-kadang ya mungkin secara umum dianggap benar, tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang itu kan kadang-kadang yang benar belum tentu benar. Iya, berarti begini ya Bu, mungkin sesuai dengan kondisi saat itu ya, betul, situasi tidak yang benar tuh jadi benar, belum tentu ya. Ya secara contoh saja, kalau aturan kan jam 7 pelajaran sudah dimulai, tapi ada salah satu anak yang terlambat. Apa? Kalau menurut aturan itu salah, anak terlambat melanggar tata tertib, tapi setelah kita cari alasannya, nah mungkin ada alasan yang sangat baik, yang sangat itu dan kita perlu memaklumi. Toh itu tidak dilakukan berkali-kali hanya saat itu saja. Jadi kan yang menurut aturan itu salah menjadi benar karena alasannya itu masuk akal seperti itu, bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Selanjutnya ya Bu Heni, selama mengambil keputusan di sekolah Bu Heni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang itu sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu Bu Heni bagaimana ya Bu? Karena itu istilahnya, apalagi nanti keputusan ini menyangkut orang banyak, saya nggak istilahnya saya selaku kepala sekolah harus ambil keputusan, enggak. Kalau saya mengambil keputusan yang untuk kepentingan orang banyak dan ini demi kemajuan pendidikan tentunya, saya nggak mungkin ambil keputusan sendiri. Apalagi kalau itu menyangkut dengan anak didik, paling tidak yang utama yang terjun langsung menghadapi anak-anak kan guru. Jadi untuk mengambil keputusan tentunya saya musyawarahkan dengan guru. Nah kalau misalnya itu dengan guru kok kiranya kurang mantap, kami punya mitra yaitu pengurus komite atau komite sekolah. Kalau memang dianggap perlu, kami mengundang semua pengurus komite. Kalau dirasa itu misalnya ketuanya saja sudah bisa mewakili pengurus komite semua, saya mengundang ketua komite. Dan untuk mengambil keputusan itu tentunya saya musyawarahkan guru dan ketua komite atau pengurus komite seperti itu. Oke, berarti ada kolaborasi ya Bu, guru, kepala sekolah dan pengurus komite selaku wakil dari wali murid seperti itu. Saya selalu untuk memutuskan hal-hal yang penting, apalagi yang mendesak itu, saya selalu pertama guru yang saya ajak
rembugan, ajak musyawarah, tindak musyawarah, dan yang berikutnya saya larinya ke pengurus komite. Ya, bagus sekali ya Bu Eni ya. Oke, selanjutnya Bu Eni, adakah langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam melakukan musyawarah dengan para guru atau komite biasanya langkah-langkah prosedurnya? Ya, kalau misalnya prosedur yang secara detail itu enggak, Mbak. Karena kan kita tidak mengharapkan ya ini kasus ada seperti itu. Ya manakala ada hal-hal yang urgen yang perlu kita rembuk bersama. Saya kadang-kadang misalnya loh kalau ini mendesak hanya melibatkan guru, sebelum itu guru masuk kelas dulu kasih tugas kita briefing dulu. Gaya-gayanya kayak di perusahaan kita briefing dulu karena ada hal yang perlu kita sepakati bersama, perlu kita misalnya ya kita itu satu pemahaman loh. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari luar, bertanya ke siapapun dari warga sekolah itu jawabannya sama. Jadi gue nggak ngerti. Nah itu kan misalnya kalau ada informasi yang mendesak yang hari ini Bapak Ibu guru kumpul sebentar seperti itu, saya ada informasi yang penting yang perlu kita sikapi bersama kayak gitu. Jadi nanti sebelum masuk kelas ada apa ini saya kumpulkan dulu, ini kita satu pemahaman, ini satu langkah. Jadi keluarnya kalau A semua kayak gitu. Saya seperti itu Mbak, untuk mengambil langkah saya nggak untuk sendiri. Kalau dengan ada mungkin itu Bapak Ibu guru kalau kumpul sebentar kita briefing dulu karena ada hal yang perlu kita sepakati, kita pahami bersama kayak gitu. Jadi semua sama. Jadi ada ciri-ciri kesepakatan yang satu bulan. Iya betul. Apapun yang terjadi itu kita sudah satu kata. Iya. Nah itu Bu. Terus kemudian hal yang dianggap efektif dalam pengambilan nah itu kan ada hal efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang dianggap efektif oleh Bu Eni selaku kepala sekolah apa ya Bu? Ya saya selalu komunikasi dan kolaborasi dengan guru dan pengurus komite itu yang saya itu. Nah dari komite sendiri kan ada wali murid, ada tokoh masyarakat, dan yang mewakili semua ya pertama guru dan pengurus komite. Saya selalu dalam hal apapun saya istilahnya selalu bersama guru dan pengurus komite. Harus guyup ya Bu. Betul, harus satu visi tujuan. Ya, betul. Untuk menyamakan persepsi mungkin ya. Iya, menyamakan persepsi. Jadi tidak ada istilah kok simpang siur ini. Pokoknya kalau ada apa-apa ya moto saya itu kalau prihatin bareng, kalau kita happy bareng. Bahagia bersama ya. Iya. Prihatin bareng, kalau kita happy bareng. Jadi misalnya ada apa-apa kalau bertanya ke guru kelas 1 ya jawab ini, guru kelas 2 ini, jadi enggak A, B, C, nanti kan jadi persepsinya beda-beda. Jadi kita satu kata kayak gitu. Kemudian Bu Eni ini tantangan dalam pengambilan keputusan ada ya Bu, pasti ada tantangannya ya. Apa saja yang namanya keputusan dan kita kan tidak mungkin memuaskan semua pihak, pasti ada pro kontra. Nah ya kita sabar sih, misalnya yang namanya tadi misalnya ada saya atau sekolah mempunyai program seperti ini ya mungkin ada 1-2 wali murid yang mungkin kadang-kadang kalau dia itu mungkin memikirnya sepihak atau mungkin sepintas, tapi nanti setelah diberi penjelasan seperti ini dia tuh akan mengerti. Kalau misalnya ilmu saya intinya nanti sekolah butuh bantuan atau sumbangan dari wali murid, ya ada sebagian wali murid yang yang sudah paham dengan program sekolah, oke Bu langsung mendukung bahkan lebih, tapi ada 1-2 yang mungkin istilahnya kurang mendukung ya. Setelah ditanya, setelah secara pribadi ngobrol-ngobrol sharing itu sebetulnya bukan kok nggak mendukung program sekolah atau misalnya dari pihak sekolah minta sumbangan, itu bukan ya orang-orang tua tertentu itu bukannya tidak mendukung, tapi ya karena kondisi keterpaksaan ya Bu. Iya, ya bukan terpaksa sih, karena seperti kondisi ekonomi mungkin kondisi ekonomi yang kurang mendukung kan. Saya Bu, tidak semua wali murid kan beruntung istilahnya secara menengah ke atas atau itu ada 1-2 wali murid yang memang saya pernah datang juga itu memang masih sangat-sangat seperti itu. Jangankan untuk yang lain-lain misalnya dia buruh
bekerja hari itu untuk mencukupi hari itu saja belum tentu cukup. Nah, sebetulnya juga ingin seperti yang lain-lain seperti ini, tapi karena kondisi ekonomi, kondisi ekonomi didukung juga sumber dayanya yang ekonominya kurang itu kebetulan yang mereka pendidikannya juga rendah, jadi cara berpikirnya rendah seperti itu, terus kondisi ekonomi yang turun menurun seperti itulah banyak sekali kan, banyak ya setelah saya tahu latar belakang seperti itu kan berarti ini bukan karena tantangan mereka itu tidak mendukung, tapi kondisi yang membuatnya seperti itu, kondisi ekonomi yang kurang, kesadaran ya karena menurut saya kalau dibilang sumber daya manusianya yang kurang seperti itu ya mungkin dia tidak menempuh pendidikan yang tinggi karena ekonomi dia kembali lagi ya, jadi ya itu tantangannya ya bermacam-macam yang ada yang seperti itu ya namanya karakter orang lah mbak, mungkin ada yang sebetulnya sangat rela untuk mendukung kegiatan sekolah tapi kondisi kurang bisa gitu ya, kurang mampu, tapi ada yang mampu tapi mungkin karakternya eman-eman, nah itu ada juga tantangannya macam-macam seperti itu. Iya. Oke. Terus adakah dalam memutuskan suatu masalah dilema tadi itu jadwal tertentu Bu? Ada ini nih hari ini gitu misalnya. Ya, kami berharap dan semua berharap tentunya tidak ada masalah, tidak ada kasus. Ya, jadi tidak mungkin menjadwalkan. Kami ya manakala ada sesuatu yang perlu dibicarakan bersama, langsung kami ambil sikap. Kalau memang itu harus darurat, misalnya kami ya langsung tadi mengumpulkan guru-guru misalnya kok saya mendapat informasi hari ini, ayo kumpul. Soalnya lebih cepat lebih baik kayak gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Manakala ada masalah, ada sesuatu yang perlu kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, sesegera mungkin saya mengambil langkah untuk mengumpulkan para guru. Manakala kalau dengan para guru sudah cukup, ada solusi terbaik cukup. Tapi kalau masih meragukan dan perlu harus menghadirkan pengurus komite, saya undang secepatnya. Jadi saya tidak punya jadwal karena saya tidak mengharapkan ada kasus. Berarti bahasanya gercep ya Bu ya? Iya betul. Kalau ada masalah, ada kasus, cepat lebih baik, lebih cepat selesai, lebih cepat selesai, tuntas, ada solusi. Jadi kita pikir hal yang lain gitu. Oh iya. Nah Ibu, terus kemudian faktor-faktor yang selama ini menurut Bu Heni sendiri itu mempermudah atau membantu Bu Heni dalam pengambilan keputusan saat bertugas. Yang dengan para guru, terus saya selalu ada komunikasi, ada silaturahmi, ada hubungan baik dengan guru, dengan wali murid, dengan pengurus komite. Banyak yang terlibat ya? Iya, banyak yang terlibat. Ya. Terus kemudian dari semua yang tadi Bu Heni sampaikan, menurut Bu Heni pembelajaran apa ya Bu yang dapat Bu Heni petik dari pengalaman Bu Heni selama di kepala sekolah kan udah lama ya Bu mengambil keputusan dilema etikanya. Ya ternyata kuncinya komunikasi. Komunikasi dengan guru selaku mitra dengan pengurus komite itu sangat penting. Kalau kita menjalin komunikasi dengan baik, menjaga silaturahmi dengan baik, otomatis kita gampang. Misalnya ada apa-apa, misalnya saya kan karena komunikasi dengan guru baik, kalau ada apa-apa saya bicarakan bareng-bareng dan saya punya moto kalau kita prihatin bareng, kalau kita happy bareng. Nah itu jadi monggo berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau misalnya kita berhasil dalam kita istilahnya mendidik anak-anak, merangkul anak-anak, otomatis outputnya bagus, kita juga bagus. Seperti dalam halo Mbak, kemarin kebetulan di SD saya kan lomba yang prestasi agak kemarin, putra putri juara satu itu kan karena kita sama-sama Mbak, sama-sama para guru, saya bagi tugas ini, saling melengkapi. Yang namanya orang itu semua punya talenta kan, punya kelebihan. Yang di ini misalnya yang di bagian tari tidak bisa, ternyata di bola dia pintar jadi sering. Yang tidak bisa pun ternyata kita kan yang namanya latihan kan fisik juga perlu makanan. Ada yang nanti membantu menyiapkan makanan di belakang. Nah seperti kan semua jadi melengkapi, saling kolaborasi. Dan apa yang saya lakukan itu selalu saya minta dukungan, minta doa dari pengurus komite selaku wakil
hasil dari wali murid seperti itu. Ya seperti kemarin mau lomba pesta siaga, nah, saya ngundang dulu pengurus komite, Pak ini, iya Pak ini mau ada lomba pesta siaga, saya berpura-pura ini maju apa tidak, ya maju Bu. Nah kan berarti pengurus komite yang siap, ini maju dengan segala resiko nih, saya bilang itu, ya resiko terus ada dana, kayak gitu Bu, dana dan waktu putranya panjenengan yang mungkin sudah harus jam sekolah pulang, harus latihan lagi, dan nanti iya Bu, maju apa tidak, saya tergantung panjenengan kok, kalau maju ya maju, kalau tidak ya tidak apa-apa, kayak gitu. Pura-puranya saya merendahkan jangan maju Bu, semoga juara. Nah puji Tuhan kemarin itu putraku tuh juara semua, terus maju, kami yang maju kabupaten juga yang putri. Kalau yang tahun kemarin putra putri juara 1 semua, yang tahun ini putri juara 1, putra juara 2. Jadi kan masih hanya itu. Terus yang mewakili kecamatan Natibala yang Teguh Putri, di sana menjadi harapan 1 juara. Saya sudah selamat tembak. Nah, sebelum berangkat pun saya sudah seizin pengurus komite dan saya taren, ini mau maju apa tidak? Oh maju Bu. Nah seperti itu. Nah terus saya sampaikan ke guru-guru, saya sudah izin, sudah matur, ke pamitan, istilahnya Sinta pamitan dengan pengurus komite merestui, membantu dan mau membantu dananya juga untuk kegiatan ini. Jadi monggo kita tidak usah ragu-ragu, kita sudah bersama komite, seizin komite, direstui komite untuk maju. Jadi jangan ragu-ragu untuk latihan, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Puji Tuhan seperti itu. Jadi juara 1 kecamatan, terus bisa maju kabupaten, walaupun baru sampai harapan 1. Sudah sampai ya seperti itu. Hasilnya pun setelah itu mendapat piala, pas upacara hari Senin, saya panggil ketua komite untuk ikut menyaksikan ini penerimaan atau hadiah yang diraih waktu saya pamitan dari lomba ini hasilnya. Jadi ada kebanggaan gitu. Betul, jadi wali murid tahu percaya yang diwakili, iya. Jadi yang selama ini saya rasakan, karena saya kalau ada apa-apa pamit dulu dan hasilnya juga saya laporkan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung saya bilang, oh gitu, lanjut seperti itu. Jadi nggak harus bertele-tele, enggak, karena selama ini seperti itu yang saya upayakan. Saya berangkat, istilahnya saya pamitan, saya pulang, ini hasilnya saya laporkan, seperti itu. Jadi wali murid sudah percaya dengan potensi guru-guru, kepala sekolah yang luar biasa juga tentunya. Seperti itu jadi. Oke, terima kasih banyak Bu Nini, saya yang luar biasa. Saya menambah pengalaman untuk saya ke depannya agar bisa meningkatkan untuk pendidikan. Iya. Ya, yang bisa kita lakukan seorang guru kan hanya seperti itu Mbak. Kita ya berupaya lah. Dimanapun saya berada, saya berupaya untuk ya pura-puranya ya pura-pura ya berusaha semaksimal mungkin memajukan pendidikan, seperti itulah intinya ya. Yang bisa kita lakukan hanya seperti itu ya Mbak. Oke, makasih Bu Nini waktunya. Sama-sama, Mohon maaf Mbak. mengganggu. Nggak apa-apa. Selamat sore Bu Nini. Selamat sore. Sehat-sehat ya Bu. Amin. Seperti itu Mbak Adi. Terima kasih. Dan Mbak Adi juga semoga kedepannya selalu dimudahkan apa yang menjadi tugas-tugas Mbak Adi dan selalu sukses. Amin. Matur nuwun. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada